Assalamualaikum Nadim. Waalaikumsalam. Nadim, alhamdulillah kita akan memasuki semester 2 ya. Tapi sebelum memasuki semester 2, kita mau lihat nih apakah pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan di semester 1 ini dipahami sama Nadim dengan cukup baik ya. Karena itu kita akan mengadakan project challenge. Nah, di sini Bunda mau bikin one week project challenge. One week project challenge ini nantinya akan diusahakan memenuhi semua aspek-aspek yang pernah dipelajari di semester 1 ini ya Nadim ya. Nanti Nadim dikasih beberapa challenge. Kalau Nadim bisa menyelesaikan challenge-nya dengan baik, akan dikasih bintang. Nanti bintangnya bisa ditukar ke reward yang Bunda siapkan ya. Oke Nadim? Oke, Siap? Siap nggak? siap. Oke, sekarang tantangan hari ini who we are. Sini temanya tentang hidup rukun. Hidup rukun itu apa ya? Hidup rukun itu artinya tidak boleh bertengkar. Kita baca cerita fabel ya Dim ya. Nanti Nadim ceritakan kembali ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Judul ceritanya Hidup Rukun Pangkal Bahagia. Di sebuah hutan hiduplah keluarga bebek. Nih, keluarga bebek nih. Nih, keluarga bebek yang terdiri dari ayah bebek, ibu bebek, dan 2 anak bebek. Anak yang paling tua namanya Koko. Koko. Anak yang paling kecil namanya Dini. Ini. Mereka sekeluarga hidup rukun dan saling menyayangi. Mereka bertetangga dengan Bu Ayam dan anak sematawayangnya yang bernama Puyo. Ini namanya Puyo. Ini ibunya Puyo. Ayahnya Puyo sudah tidak ada, sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi Puyo ini kalau tidak punya ayah namanya anak yatim. Oke. Puyo ini anak yatim, jadi cuma tinggal berdua sama ibunya. Suatu hari Bu Ayam mau pergi ke pasar. Puyo, ibu mau ke pasar beli bekatul. Bekatul itu makanannya ayam. Kamu jaga rumah ya nak. Kalau kamu lapar, tuh di meja ada roti. Hati-hati di rumah ya nak, kata ibu ayam. Baik Bu. Tuh, Puyo ini anak mandiri ya. Ibunya pergi ke pasar, dia suruh jaga rumah mau, kata dia. Baik Bu, hati-hati di jalan ya Bu, kata Puyo. Bu Ayam pun berangkat ke pasar. Ya, Bu Ayam pergi ya ke pasar, Puyo sendirian di rumah. Tak berapa lama kemudian Puyo lapar. Si Puyo ini lapar. Iya, dia menuju meja makan untuk mengambil roti. Kan kata ibunya tadi, kalau kamu lapar itu di meja makan ada roti. Tapi Puyo tidak mau makan rotinya. Aduh, aku bosan makan roti. Kalau nggak salah, di dapur ada jagung. Aku mau bikin popcorn Puyo pun pergi ke dapur dan mulai menyalakan perapian untuk memasak. Tapi tanpa sengaja Puyo menyenggol lampu minyak dekat meja dan lampu minyak jatuh ke dekat perapian. Api pun menyala menyambar dinding rumah Puyo. Puyo panik dan berteriak, "Tolong, tolong, kebakaran!" Nah, si keluarga Pak Bebek mendengar teriakan Puyo. Mereka berlari keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. "Waduh, ibu, anak-anak, cepat kita bantu padamkan apinya sebelum melebar kemana-mana," kata Pak Bebek.
Siapkan ember dan berbaris. Kita estafetkan ember berisi air untuk padamkan api, perintah Pak Bebek. Oke Pak, sahut anak-anak Bebek dan Bu Bebek. Kemudian mereka berbaris memberikan air di ember secara estafet sampai akhirnya api bisa dipadamkan. Lalu dari kejauhan Bu Ayam datang. Bu Ayam yang baru pulang dari pasar berlari panik menuju rumahnya. Dia lihat ini ya, kepulan asap. Apa yang terjadi? Mana anakku Puyo? Tadi rumah ibu hampir terbakar. Untunglah api bisa kita padamkan. Puyo sedang duduk di teras rumah kami. Dia sedikit shock, tapi sekarang sudah mulai tenang, kata Pak Bebek. Puyo melihat ibunya, lalu berlari memeluk ibunya. Ibu, maafkan Puyo, Puyo ceroboh, rumah hampir terbakar. Puyo tak sengaja menyenggol lampu saat akan memasak dan api menyambar dinding dengan cepat, cerita Puyo sambil nangis. Tidak apa-apa nak, sekarang semuanya sudah aman, lain kali lebih berhati-hati ya, kata Bu Ayam. Terima kasih Pak Bebek dan keluarga sudah membantu. Kalau tidak ada kalian, sudah tentu rumah kami hangus terbakar, kata Ibu Ayam pada keluarga Pak Bebek. Sudah seharusnya kami bantu, Bu. Bukankah tetangga adalah keluarga terdekat kita? Kita sudah seharusnya hidup rukun dan saling membantu, kata Pak Bebek. Nah, begitulah ya kehidupan di hutan tempat keluarga Bebek dan Ayam tinggal. Walaupun mereka berbeda, mereka hidup damai dan bahagia. Ya, Ayam sama Bebek itu beda kan? Tapi walaupun beda, mereka nggak pernah bertengkar. Mereka hidup damai, bahagia, rukun. Ya, Nadia sekarang ceritakan cerita yang sudah Bunda bacakan tadi ya, pakai wayang-wayangan. Oke. Ini wayang-wayangannya ya. Oke, silakan diceritakan kembali, Dim. Suatu hari di sebuah hutan tuh ada si Koko sama Dini sama ibunya sama ayahnya. Iya, namanya keluarga Pak Bebek ya. Keluarga Pak Bebek. Terus ada tetangga namanya Bu Ayam sama anaknya. Jadi Bu Ayam mau pergi ke pasar. Dia ke pasar. Nah, terus katanya, Puyo, kamu nanti kalau kamu lapar, nanti ada itu ya, ada makanan namanya roti. Ya, pergi ke pasar dulu ya. Kalau apa di sana di dapur ada roti. Ya. Oke, terus Lama-lama kemudian apa? Siang-siang teh, pas siang-siang itu lama-lama kemudian, terus pas itu teh siang-siang teh itu apa? Lapar, terus mau makan. Oke, terus mau makan. Mana dapurnya ini dapurnya. ya. Terus mau bikin popcorn. Nggak mau, roti mah nggak suka rotinya roti terus sih bosen. Roti terus jagungnya terus dikasih ini terus dan tiba-tiba itu lampunya itu jatuh besar woy. Apinya jadi besar, menyambar dinding. Terus tolong ada Pak Denny Bebek apa Pak Bebek ini ada api oh terus disiram pakai air ya, terus tiba-tiba datang ibu bilang, apa-apaan ini, ada asap nih, apa-apaan ini, apa nih? Kebakaran. Oh iya tadi makan ibu, karena aku
tidak menjaga rumah karena minta maaf ya jangan karena kesalahan saya. Nanti ingat ya, nanti jangan itu lagi ya, jangan kesenggol lagi ya. Itu tadi ada api tahu, tadi selamat si anaknya, selamat, ibunya selamat. Oh ya, udah selamat ya tuh, alhamdulillah selamat. Ya selamat, tadi kan selamat. Terima kasih. Kata siapa terima kasih tuh? Terima kasih Pak Bebek. Ya, kata siapa? Siapa yang bilang terima kasih? Ibu Ayam. Iya, ke Pak Bebek. Iya, ke Pak Bebek dan keluarganya. Terima kasih kenapa? Terima kasih karena sudah bantuin. Iya, bantu padamkan api ya. Terus kata Pak Bebek? Ian, iya sama-sama. Sukun saling bantu. Oke, terima kasih Nadim. Oke, Nadim, sekarang challenge selanjutnya surat Al-Kahfi ya, tentang makna surat Al-Kahfi. Oke, Nadim sudah hafal belum surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10? Belum. Hafalin lagi ya. Oke, Ashabul Kahfi. Nah, sebelum cerita Ashabul Kahfi, arti Al-Kahfi itu artinya apa ya? Artinya gua. Ya, Al-Kahfi artinya gua. Kenapa ya dinamakan surat Al-Kahfi? Karena di dalam gua ada surat Al-Kahfi. Bukan, di dalam surat Al-Kahfi itu ada cerita tentang penghuni gua, pemuda penghuni gua. Kayak cerita ini terkenal dengan sebutan cerita Ashabul Kahfi. Nadim, udah tahu kan ceritanya? Oke, coba ceritakan. Suatu hari Zaman dulu di sebuah luar negeri ada yang kejam, yang menyembah apa coba? patung. Ya, menyembah berhala. Dia maksa penduduknya untuk menyembah berhala. Terus gimana? Terus ada yang nggak mau menyembah patung. Ya, ada beberapa orang yang nggak mau. Ada sekelompok pemuda yang nggak mau. Mereka mau. Iya, ada 7 orang pemuda. Mereka hanya ingin menyembah siapa? Allah. Mereka hanya ingin menyembah Allah semata. Terus kemudian gimana? Terus dia pergi dari sini ke gua. Ya, terus gitu tidur. Ya, mereka tidur. Terus mereka bangun, terus ada yang lapar, terus terus mau ke pasar, terus ke uangin. Ya, pas waktu bayar si pedagangnya bingung. Katanya apa? Kenapa uangnya udah nggak laku? Uang kuno sekarang udah tahun berapa Pak? Katanya gitu ya. Lah, terus pemuda itu bingung. Memang ini sekarang gimana? Memang sekarang tahun berapa? Raja ini, si raja yang zolim ini enggak, udah diganti sama raja yang baik. Udah diganti sama yang raja yang adil. Yang ya. Kemudian gimana si pemuda tadi yang beli makanan gimana? Yang beli makanan pergi lagi ke gua. Iya, pergi lagi ke gua. Dia kasih tahu teman-temannya, kayaknya kita tidur beratus-ratus tahun ya. Terus
Terus gimana kata kata teman-temannya tuh? Iya, ini pasti karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah sebaik-baiknya penolong ya, Wang. Jadi si 7 pemuda itu bersama anjingnya ditidurkan selama ratusan tahun ya. tahun. Mm-mm. Tapi Allah lindungi ya dari kekejaman raja itu yang menyuruh pada kezoliman sehingga mereka selamat. Kemudian gimana akhirnya? Akhirnya mereka gimana? Selamat. Nyawa mereka ya. Terus pas bala tentaranya ketemu, mereka udah meninggal ya. Nah, jadi dalam cerita ini, cerita Ashabul Kahfi, hikmahnya apa, Dim? Kita harus harus menjaga keimanan kita sama Allah ya. Jadi syirik, menyembah selain Allah. Ya, berlindung tuh hanya kepada Allah ya. Terus surat Al-Kahfi di hari Jumat menjadi penerang bagi kita ke Jumat berikutnya. Terus surat Al-Kahfi ya menaungi dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Oke, sekarang kita makin dekat ke akhir zaman. Jadi salah satu anjuran dari Rasulullah SAW, amalkan, baca, hafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir ya. Oke. Terima kasih Nadim. Satu lagi ya. Cerita Nabi Soleh. Oke. Nadim, sebelum cerita Nabi Soleh, sekarang Nadim hafal nggak Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada berapa? Ada 99. Masa 99? Banyak amat. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nabi dan Rasul 99 itu Asmaul Husna. Kalau Nabi dan Rasul ada berapa? Ada 5, 25. Idris Nuh dan Hud. Terus Nabi Hud dan Soleh Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Oke, sekarang Nabi Soleh. Oke, Nabi Soleh. Ceritainlah Nabi Soleh. Nabi Soleh keturunan Nabi keturunan Nabi siapa? Nuh. Keturunan Nabi Nuh. Ayahnya bernama Ubaid. ya. Terus apalagi Nabi Soleh diutus pada kaum Samud. Kaum Samud itu pahat batu jadi Rumah megah. iya, jadi bangunan megah, jadi rumah megah. Tapi kaum Samud tuh menyembah apa? Menyembah berhala, menyembah patung. Terus Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk apa? Untuk menyembah Allah. Ya, untuk menyembah. Samud gak mau menyembah. Iya. Terus kata kaum Samud, oke. Kenapa katanya? Munculkan unta dari batu. Nah, akhirnya Allah yang maha besar memberi mukjizat memunculkan unta dari
Gitu. Terus gimana kaum Samud? Kaum Samud Beriman? Enggak. enggak Untanya diapain? dibunuh. Untanya dibunuh. Allah murka. Allah Diturunkan azab kepada kaum Samud Samud. Sebelum diturunkan azab, muka kaum Samud berubah. di kuning. Iya, kuning. Kemudian hari keempat ya. Hari kedua Kemudian turunlah azab dari Allah. merah. Azabnya apa? Azabnya Kepada kaum Samud. azabnya petir sama gempa. Petir sama gempa sehingga kaum Samud musnah. Oke. Pelajaran yang dipetik apa? Coba sebutin 2 aja dari situ. Pertama, jangan sombong. Kan kaum Samud itu kan pinter ya, bisa bikin di bangunan megah ya. Walaupun punya skill yang bagus, tetap ya tunduknya pada Allah semata ya. Tidak menuhankan yang lain selain Allah. Oke. Yang kedua apa? Mereka itu ya munafik. Sudah kebenaran sudah di depan mata tapi masih tetap diingkari ya. Jadi lambat laun pasti azab Allah datang pada orang yang seperti itu ya. Oke. Oke, Dim. Dah dulu ya, cukup untuk hari ini ya. Terima kasih Nadim. Besok di channel kedua ya Nadim ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar, lupa. Dikasih 1 ya. Sok masukin ke dalam sana. Oke, terima kasih ya Nadim. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum.